pada malam hari ini datang sangat banyak sekali. Wa ala muqaddimatihim Habib Ali bin Thalib Al-Mukhtar, Habib Salim bin Umar Al-Mukhtar, Habib Ridha bin Muhammad Al-Mukhtar, dan para habaib lainnya yang kami hormati, para kiai. Alhamdulillah hadir banyak bersama kita. Wa ala muqaddimatihim Ketua Tanfidiyah PCNU Dr. Kiai Haji Muhyiddin Khatib yang tadi telah memberikan sambutannya. Begitu juga Dr. Faiz sebagai Ketua dalam bidang Ma'arif di PCNU, para tokoh-tokoh masyarakat, para wali santri, begitu juga santriwan dan santriwati, para pejabat pemerintah hadir bersama kita, Bapak Dan Ramil ataupun yang mewakilinya, Kapolsek ataupun yang mewakilinya, begitu juga para hadirin hadirat sadojo, baik seano maupun sesepuh, saya betul kalau amal jagi. Ini mau tanya, sampai besok tak marin untuk setong gitu. Udah mau berita tujuan biasanya habis. Mau habis atau mancing cepat. Soalnya ngarang yang sokong. Tapi ini beri kata tujuan. Ibaratnya salah dulu mau sampai 10 gitu. Tapi kalau mulia ada, mau sampai 10 ada. Hadirin hadirat sebagai ulama jaki, pertama kita mengucapkan alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan fadila ketua pengurus rais atau pembina pondok pesantren Adzikra, Bapak Subianto dan keluarga yang kami muliakan dan kami hormati. Hadirin hadirat sebagai para berjagi, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan dalam satu acara, yaitu memperingati A'dhamu Khalqillah, paling mulyana makhluk ke Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu baginda Rasulullah SAW. Memperingati hari kelahiran paling mulia manusia dari seluruh manusia yang Allah ciptakan, yang Allah lahirkan, yang Allah orbitkan ke alam dunia ini, yaitu baginda Rasulullah SAW. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Imam Busiri mengatakan bahwa Rasulullah SAW khairu khalqillahi kullihim, sebaik-baik makhluknya Allah seluruhnya tanpa terkecuali, baik makhluk yang nyata maupun makhluk yang tidak nyata. Padahal manusia ini pun muljam, manusia ini muljam. Walakat karamna bani Adam, Rasulullah mereka paling muljam manusia. Walakat karamna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Jadi manusia ini paling mulia makhluk Allah, dan Rasulullah paling mulia manusia. Berapa bebas bisa manusia paling mulia makhluk Allah? Coba kita neka manusia jaga malaikat kedua rakib atid, malaikat tugas untuk ngurus amalan manusia. Malaikat neka tugas bi Allah untuk manusia urus amalan manusia. Rakib beratid, mentepak rakib, mentepak atid. Neka Jibril neka pun ketuan malaikat, terus bi Allah suruh memberikan wahyu untuk kepentingan manusia. Jibril. Mikail, malaikat Mikail diutus oleh Allah untuk urus nasib kayak manusia. Matur ojol,
Yunus kasak beri ojen kasak beri ojen lakuna kasak torak lakun kasak jeb torak pun istilah sabar dengan malaikat suruh ngurus malaikat Israel suruh ngurus manusia kia untuk mengeluar corona manusia kia tak pada nyaman kan anyaman saya Israfil bila Israfil untuk ngurus kiamat penting sangka kan tapi malaikat 10 malaikat enggak ketua malaikat suruh ngurus manusia mun mati bodoh sing ngurus di kuburan bukan bareng akhir saking modern manusia sampai malaikat mereka pasti pembantuna atau abantu terhadap manusia. Mengapa manusia? Khalifatullah fil ardi. Manusia termasuk pengganti Allah untuk menjalankan syariat Allah dengan bumi ini. Itu jodoh. Sampai malaikat sujud ke Nabi Adam. Enggak bicara sebelum malaikat. Ujung jalan tanah. Intinya sujud ke Nabi, kasih penghormatan kepada Adam. Nengi surga dikasih salamat dengan surga. Insyaallah moga kita masuk surga. Pada malaikat khusus, malaikat Ridwan. Perkara yang meler-meler, mereka pada dia ngurus malaikat Malik dengan darahnya mereka. Saya minta pajak tenggana pada malaikat saya khusus. Intinya saking mulianya manusia mereka, Allah Ta'ala memuliakan manusia mereka sampai malaikat suruh khidmat kepada manusia. Masa para malaikat banyak matahari terbit dari timur kan bintang keluar waktu malam, kemudian bulan waktu malam untuk kepentingan manusia. Amul bagi manusia. Jadi masa fokus Allah Ta'ala kiamat fokus nih kan zaman bintang tapi fokus. Tapi tak Allah Ta'ala. Pada ngurus manusia. Padahal benda-benda yang langit neka ton-tonan buat atau bumi, Merkurius, Venus, Saturnus, Uranus neka mulai buat jerungnya sampai ke Pluto neka ton-tonan. Tak mengurus manusia suruh ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentak pernah tabrakan karena Allah diurus. Padahal bumi, matahari, kemudian bintang, bulan, tak ada matana. Benar orang kita ada di mata, tapi tak ada tabrakan. Anak apa karena Allah diurus ya. Tapi manusia mengurus, tak usah kalangit, tak usah ngurus matahari bumi, ngurus benar ini gak boleh beri lampu merah, kuning, hijau, kita punya tabrakan. Bun andi mata selempat, bun bendang gini lah, sepeda motor, mobil, bagi tabrakan. Mana apa pun? Karena manusia saya mengurus. Gua melompat langit urus iya tak bisa tapi kita pikir udah nabrak terus sampai lu tak tabrakan terus tak kira tenang manusia di bumi nih kan tak kira berarti khalifatullah fil ardh dipikir yang ke atas terus ya kan mesti per detik per menit tabrakan manusia diurus. Tapi Allah Ta'ala tidak urusan langit bukan ibadah, urus hukum-hukum Allah untuk ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beri udara dikasih gaib dengan udara gaib dengan tapi Allah tahu saya tahu loh kalau umpamana alam negara pipon Allah tahu manusia bangun jadi Allah kapi patunduk kalau sistem Allah untuk akhir maka manusia terus manusia untuk siapa ya? Sekarang kuno kepentingan untuk manusia udara Allah ciptakan U2 untuk manusia untuk kehidupan manusia malaikat khidmat
tasik bakal war senyamana cukup nak untuk manusia. Kalau semuanya Allah ciptakan untuk manusia, kemudian untuk siapa? Manusia untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sangat keliru mun bada manusia jempol gunung, badannya manusia jempol pamana tasik baik senyaman Noro Kidul dan lain sebagainya, kasar makhluk untuk manusia. Mun bada manusia umpamanya jempol matahari kalero, masa ciptaan matahari ciptaan untuk manusia, tapi manusia diciptakan untuk ibadah Allah Subhanahu. Oh ya. Eko pesakonek suara bahasa Madura, bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia banyak diribuan ini kan. Ya. Jadi kalau semua alam ini Allah ciptakan untuk manusia, satu kekeliruan kalau manusia menyembah Allah. Dan ada menyembah matahari di Jepang itu ada namanya agama Shinto, menyembah matahari Jepang. Jadi kalau pagi matahari terbit menghadap ke timur, ada bacaannya Atai Tomo Nippon. Tak tahu artinya apa nih. Saya cuma dengar dari orang-orang sesepuh kita dahulu ketika Jepang menjajah Indonesia, itu setiap pagi kumpul itu di alun-alun Jepang itu menghadap ke timur menghormat terbitnya matahari. Kemudian bilang apa yang dibaca? Tak tahu, yang saya dengar cuma bacaannya Atai Tomo Nippon. Apa saya tak tahu, tak tahu. Begitu nanti kalau terbenam ada ke barat Atai Tomo Nippon. Tegas ya, sering dipakai. Sangat keliru kalau matahari disembah. Apalagi menyembah manusia, ya harus menyembah yang menciptakan daripada manusia. Karena itu ketika Namrud nikah dengan Nabi Ibrahim mengaku sebagai Tuhan dan ingin disembah, Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, kalau kamu tidak mengaku saya sebagai Tuhanmu, lalu siapa Tuhan kamu wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbuna alladzi yuhyi wa yumiit. Rabbi alladzi yuhyi, Tuhan saya yang menciptakan, yang menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, tak paham Namrud ini. Kalau cuma menghidupkan dan mematikan saya bisa. Akhirnya didatangkan dua tahanan yang sudah seharusnya dibunuh. Datangkan. Ini ya, ini saya lepaskan, saya hidupkan. Yang ini saya matikan, saya bunuh. Padahal yuhyi ini dari yang mati dihidupkan. Tapi pengertian Namrud, yang satu dihidupkan, tidak dihukum, tidak dibunuh, yang satunya dibunuh. Ini saya menghidupkan, saya mematikan. Kata-kata menghidupkan ini dari yang mati dihidupkan. Akhirnya Nabi Ibrahim tahu bahwa Namrud tidak paham ini maksudnya. Hanya mengatakan, dibalik lagi, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kalau kamu wahai Namrud mengatakan kamu sebagai Tuhan untuk disembah oleh manusia, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mendatangkan, menggerakkan matahari dari timur ke barat, coba kamu datangkan atau terbitkan matahari dari barat ke timur. Alas, kamu ditanda kabar. Maka si Namrud bungkam 1000 bahasa tidak bisa menjawab. Karena di luar kekuasaan manusia. Dikira matahari akhirat karena hidup. Berdasarnya letek nawakas makhluk dulu. Bukan legal. Tidak ada barang bergerak kecuali ada yang bergerak. Angin ini bergerak. Makanya berangin dah. Padahal apa angin legal? Kita kena ngabur angin. Tak dilihat lah angin ini.
Tiap hari kita di Soviet ya, saya pernah baca buku, ada guru ini mengajarkan tapi penyesatan pengajaran. Guru di SD yang mengatakan dalam kitab diceritakan, anak-anak santri-santri, apakah kamu melihat saya? Oh ya, saya melihat Pak Guru, berarti saya ada. Apakah melihat bangku? Iya, melihat Pak Guru, berarti bangku ada. Apakah melihat papan tulis? Iya Pak Guru, berarti papan tulis ada. Apakah melihat surga? Tidak Pak Guru, surga tidak ada. Apakah melihat neraka? Tidak Pak Guru, berarti tidak, neraka ada. Terus berdiri satu murid secerdas. Teman-teman, apakah teman-teman melihat akalnya guru? Melihat akalnya guru? Enggak, berarti guru tidak punya akal. Kalau semuanya harus barang yang dilihat, boh, akalnya kan badan apa? Benda gaib, badan botol, badan leker. Cuma dikatakan ini punya akal, ini tidak punya akal. Roh, gaib. Kalau bisa jalan hidup, kalau sudah dead sudah ada rohnya lah. Efek umur masa ada. Kalau gaib. Nah inilah, ini kadang-kadang penyesatan, kemudian lahirnya nanti tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita kembali, manusia ini termasuk waladat karamna bani, kami telah muliakan Bani Adam. Tetapi dari semua Bani Adam ini masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ribuan dan triliunan anak Adam yang terjun diorbitkan ke alam dunia dan nanti sampai hari kiamat, Allah pilih lagi, yaitu 124.000 para nabi dan para nabi. Dari 124.000 dipilih lagi 313 para rasul. Dari 313 dipilih lagi 5 ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, ya lima daripada ulul. Dari 5 ini manusia yang termulia, dari ciptaan Allah manusia yang dimuliakan oleh Allah, dipilih lagi 2 khalilan, Nabi Ibrahim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 2 ini dipilih lagi Imamul Anbiya wa Imamul, yang kita peringati malam ini. Kita ini memperingati sosok manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa annahu khairu khalqillahi kullihi, bahwa Rasulullah ini sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan daripada golongan manusia. Sampai ada mengatakan ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanyakan, bagaimana sih Rasulullah? Ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Paling bagusnya manusia, paling supernya manusia, baik khalqan bentuk zahirnya atau khuluqan bentuk batinnya. Karena dikatakan manusia ini ada 2 sisi, ya. Ada 2 dimensi manusia ini. Ada sisi zahir yang bisa kita lihat, kita ngalih kan, soko, kalampi, luar, elong, sampai ke soko, nega bentuk zahiran. Mun HP kisingnya, kising luar, kalampina, kan. Tapi ada bentuk zahir itu dikatakan khalqa. Khuluq itu bentuk batinnya. Rohna, atena, jiwanya, itu dikatakan khuluq, perangainya khuluq. Sehingga kalau ada manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala al-khalq, ciptaan zahirnya bagus, dikatakan hasunal khalqi, bagus ciptaan zahirnya.
Kalau ada manusia diciptakan akhlaknya bagus, perangainya bagus, budi pekertinya bagus, dikatakan hasunal khulqi, benehan khulqi. Sebaliknya, kalau ada manusia ciptaan zahirnya cacat, kekurangan ini, tangan, kaki atau mata dan lain sebagainya, dikatakan sayyul khalqi, jelek ciptaan zahirnya. Nah begitu juga kalau ada manusia ini ciptaan batinnya, khuluqnya, perangainya tidak bagus, akhlaknya tidak bagus, baik antara dia dengan Allah, kufur dan lain sebagainya, atau dengan manusia, dikatakan sayyul khuluq, jelek perangai. Jadi manusia macam ini, bisa jadi 4 nih. Ada yang bentuk zahirnya bagus, kalbunya bagus, ternyata khuluqnya tidak baik, gonteng, ulah laki, rajin untuk ini, tapi ternyata akhlaknya tak bagus. Ada sebagian juga tak rajin, tak ganteng, bahkan mungkin cacat, tapi akhlaknya mapan, bagus. Husnul khuluq, sayyul qalbi. Ada yang lebih repot boleh ini, sudah zahirnya, sudah ciptaan zahirnya tak ganteng, tak rajin, bahkan cacat, akhlaknya juga tak baik. Alhamdulillah min dzalik. Dan yang paling super, yang paling bagus, ciptaan zahirnya bagus, artinya ganteng, mapan, cantik, kemudian akhlaknya juga baik. Nah ini dikatakan khalqan wa khuluqan bagus. Dan tidak ada yang paling tinggi derajatnya dalam bagus bentuk zahirnya dan batinnya, khalqan wa khuluqan, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan ahsanan nasi khalqan wa khuluqan, paling mapannya, paling bagusnya manusia yang Allah ciptakan, baik casingnya, bentuk zahirnya, ataupun mesin dalamnya, yaitu akhlak dan perangainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mudah-mudahan, makanya kita harus meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi contoh suri teladan manusia yang baik, yang paling baik keluar dari rumah. Bentuk zahirnya baik, bentuk dalamnya juga yang terbaik. Ini mulai kapan dulu kejutan ya. Tadi katanya apa? Kayak khatib tadi, ya kayak apa? Muhyiddin khatib harus dengarkan betul-betul serius, memperluas akhidat. Tapi yang besok tidak mulai dah. Saya lihat mulai tembol lain dan biasa sekret mulai bermereng sudah. Ya. Tapi kalau ada orang tidur di pengajian itu sehat 200%. Di pengajian ya, di pengajian. Kenapa? Karena pengajian tidak cocok sama nafsu manusia. Ada orang ngaji ngantuk, cocok, sehat 200%, tidak usah bawa ke rumah sakit, tak usah, tak ada corona, tak ada apa, mereka sehat, mereka selamat dari corona. Kalau orang tidur di pengajian, ngaji ngantuk, sehat, pegang tasbih, awirin, astagfirullah, sehat 200%. Karena semua itu amalan-amalan tidak cocok dengan nafsu. Tapi kalau ada orang ngitung uang ngantuk, itu bese ngantuk. Cepat kita ke ambulan, ini kita ngasilin mati gitu. Berarti ini mau mati sudah. Sakaratul maut sudah ada di belakang sudah. Israel sudah di belakang sudah. Kalau ada orang ngantuk, bentuk uang, sudah. Ngantuk main sekat bawa, iya, udah, karena itu cocok nafsu, cocok sama nafsu.
yang ngantuk megang uang sehat kok, ini pas megang uang temu ngantuk, wah bawa cepat ke rumah sakit, bisa-bisa tak tertolong nanti di tengah jalan mati. Jadi biasa, makanya saya tadi ingat kata-kata Muhyiddin Khatib, jangan ngantuk. Saya tidak setuju. Ngantuk tidak apa-apa, jangan ngerok pakai. Jangan ngerok. Jangan ngerok jadi. Yang ngantuk di pengajian berarti orang cerdas. Cerdas, bukan cerdas. Kenapa? Karena paham. Ini paling nanti khatibnya ini penceramahnya mau bicara ini. Ya itu tidur saja dah. Kan cerdas. Lah yang di pinggirnya orang yang cerdas yang ngantuk harus bangun nih. Yang cerdas bangun. Umat perlu sama orang yang cerdas. Jadi makin ngerok makin cerdas. Umat perlu sama orang-orang yang cerdas. Nah kita kembali lagi. Kita diberi sosok manusia yang paling mulia yang Allah berikan kepada kita, dan itu termasuk an-nikmatul ummah, nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai seorang sahabat yang mengatakan Hasan bin Thabit, dia mengatakan saking mulianya Rasulullah, khuliqta mubarra'an an kulli aibin ya Rasulullah, engkau wahai Rasul diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah bersih dari semua aib, kekurangan-kekurangan baik zahir maupun batin. Ka'annaka khuliqta kama tasya, seolah-olah engkau diciptakan seperti kehendak kamu. Kalau manusia suruh milih mesti saya minta casing yang sip bagus, saya minta mesin dalam yang bagus. Akhirnya enggak dah, casing saya perot tak juga dah. Nyari minta casing ya. Saking mulianya, saking Rasulullah SAW betul-betul disempurnakan oleh Allah Subhanahu. Ini yang kita jadikan panutan. Tidak sama Rasulullah dengan kita. Manusia, basyarun lakan basyar. Manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Bentuk casingnya tidak sama, bentuk bahannya tidak sama, ada kelebihan, bentuk juga batinnya juga ada kelebihan. Coba kok bisa nih? Ya saya kasih contoh. Tadi Muhyiddin Khatib sudah memberikan contoh, wa inna kana ala khuluqin nanti minggu sudah. Saya suruh terangkan katanya. Mari terus buru. Orang yang berikan lakon ini. Beri tema suruh kerep siang udah lu tajuk ke mana sudah ada tugas, dia banyak tugas memang karena dia bagian Tanfidiyah PJNU, banyak tugas, tapi sudah beri lempar bola suruh cepes kan gitu orang. Dari segi pendidikan saja Rasulullah tidak sama dengan kita, tidak sama. Kalau kita ini belajar dari manusia ke manusia, dari manusia ke manusia, dari manusia ke manusia, sampai kepada sahabat, sampai ke Rasulullah SAW. Rasulullah siapa yang mendidik? Tapi kalau Rasulullah khusus ada bani Rabbi fa'ahsana telah mendidik saya Tuhanku. Allah langsung yang mendidiknya. Karena guru manusia. Loh kalau Rasulullah berguru sama manusia, ada gurunya berarti ini lebih top lagi. Ini paling topnya sudah, maka langsung Allah Subhanahu wa ta'ala ya melalui Jibril. Pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu mulia karena pendidikannya. Dilihat. Jangankan itu, kuda saja yang liar dididik jadi bagus. Macan yang buas dididik jadi jinak. Dan begitu juga manusia kalau tidak dididik bahaya, bisa jadi macan, bisa jadi macam-macam binatang. Manusia makan manusia nanti gara-gara tidak ada pendidik. Belajar pendidik lain, belajar yang belajar, mendidik ini merubah watak orang yang tidak baik dirubah menjadi watak yang ini pendidikan namanya. Dididik dari yang tidak baik menjadi baik.
Allah Rasulullah SAW mendidik Allah Ta'ala, sang pendidik yang paling agung, yang paling mulia, mendidik makhluknya Rasulullah yang mulia. Setelah Rasulullah dididik, tidak hanya dididik tapi dipuji. Wa innaka la'ala khuluqin, sungguh engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang agung, akhlak yang sangat mulia. Yang mengatakan mulia, yang maha agung Allah Subhanahu. Ini mungkin saya pernah bawa di sini. Iya. Tidak, tapi ingat lagi. Ya, saya berusaha tadi ya. Yang mengatakan mulia adalah Allah Subhanahu. Makanya jangan mengulang Muhammad sama pada Muhammad tak, yang tak ada dalam sendiri tak ada. Ala khuluqin azim, akhlak yang sangat agung. Yang mengatakan agung Allah Subhanahu. Setelah dalam target sudah tingkat yang sangat agung akhlaknya, kemudian Allah perintahkan untuk memperbaiki akhlak daripada manusia. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dididik oleh yang maha agung dengan pendidikan yang agung, kemudian memperbaiki akhlak-akhlak manusia agar supaya menjadi agung. Biasa guru itu harus di atas, badan jeret. Dan kalau jeret ini ada di bawahnya gelas, dia tidak bisa masuk. Makanya Rasulullah untuk mendidik manusia ini akhlaknya supaya bagus, beliau ini di atas sendiri, akhlak yang sangat agung, baru memperbaiki yang lain yang di bawahnya. Itu mana guru pesantren lebih pintar, tak masuk. Sama seperti orang umpamanya tarekat, ya. Guru tarekat itu kalau gurunya itu menyuruh muridnya supaya membaca 7.000 siapa nih Allah 7.000, itu gurunya 20 sudah, sehingga kalau tawajuhan Allah langsung masuk karena dia ada di atas musuhnya. Iya. Kalau sampai gurunya menyuruh sama muridnya kamu baca Allah 20, berarti gurunya sudah meningkat ke 50 sudah, 50.000. Ini 50.000 kali 50.000 sudah. Baru ketika tawajuhan bisa dia masuk. Ibarat orang keret menuangkan kepada gelas. Untuk dia tesah, untuk ribuan baru mereka nggak bakal bisa. Makanya kadang-kadang pas guru tawajuhan ya, artinya ala khuluqin azim Rasulullah di akhlak yang sangat makanya kadang-kadang kalau di tarekat itu ada murid yang kadang-kadang diusir oleh gurunya, kamu mah keluar kamu. Kenapa? Karena ini masih pemula-pemula, umpamanya ada yang 7.000, ada yang 25. Ini begitu ditawajuhi itu sudah nggak ada, tak melo ini. Karena dia lebih siap untuk menerima tawajuhan daripada gurunya. Nah ini keluar tak melo si betong ibu. Ikalah sih diambil sama yang 25 yang sudah siap untuk menerima tawajuhan daripada gurunya yang diberikan. Nah kemudian setelah Rasulullah SAW ala khuluqin azim, beliau mengatakan bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai guru memperbaiki akhlak daripada manusia. Guru itu tugas Rasulullah, tugas utama Rasulullah guru. Cuma kadang-kadang kita ini jadi guru, kadang-kadang dikira ngajar hanya cuma di pondok ya. Bukan, di mana saja ngajar, di rumah bisa ngajar, di pondok bisa ngajar, di umpamanya di musala bisa ngajar. Yang penting kita ikuti tugas Rasulullah, bu'istu ngajar. Ada orang kadang-kadang tidak mau, udah saya kalau ngajar di masjid tidak mau, saya harus di universitas baru mau ngajar. Loh, guru ini kata-kata guru Rasulullah tidak ada. Bu'istu mu'alliman, saya diutus sebagai guru di pondok, saya utus di umpamanya di musala atau di masjid.
umum. Makanya Rasulullah mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dariku meskipun satu ayat. Jadi kamu guru, sampaikan dari Rasulullah meskipun satu ayat. Ini agama kalau tidak diteruskan bakal punah. Rasulullah sampaikan dariku, baik itu Al-Quran atau sunnah agama ini yang dari Rasulullah SAW, meskipun hanya satu ayat. Nah, ini tugas daripada umat Rasulullah SAW. Kalau umat-umat dahulu itu tugas kenabian itu tidak diberikan kepada umatnya. Begitu Nabi meninggal, maka diutus Nabi baru. Begitu Nabi baru meninggal, diutus lagi Nabi. Terus, karena masih ada Nabi lain. Jadi umat tinggal sebagai santri tok. Tapi ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, dia termasuk muallimul awal, guru yang pertama. Setelah itu sudah tidak ada Nabi lagi, maka tugas kenabian diserahkan kepada umat. Balighu anni walau, sampaikan dariku meskipun satu. Alhamdulillah ini santri ini mulai sudah diajar diisi. Insya Allah nanti harus menyampaikan, didengarkan, dibaca, didengarkan, ditulis, dihafalkan, diamalkan, disampaikan sama orang lain. Ini libur ya, nggak ada libur ya? Hah? Nggak ada libur pula? Iya, ini musim PPKM ya, musim PPKM. Cuma nanti kalau pulang, kalau liburan, ya, kalau ingin supaya santrinya tambah banyak, ya, temannya tambah banyak, ya kamu senang ini apa? Senang sedikit temannya apa banyak temannya? Banyak, ya. Ingin temannya banyak di sini. Kalau ingin pondok itu banyak santrinya, tak kasih tip, jangan. Mudah, asal mau dikerjakan. Jadi begitu santri pulang nanti ke rumahnya, santri yang sukses itu santri yang bisa menggait orang lain untuk nambah pondok, itu sukses. Berarti dia bisa mempengaruhi, bukan dipengaruhi oleh situasi. Satu santri bawa orang lain 10, target itu. Umpama ada sekarang di sini 50 santri, per santri 10, 500 sudah. Target. Barangkali tak bisa, ya ada 5. Barangkali tak bisa, ya 2. Paling minimal stop. Kalau tidak ada 1, berarti santri ini tidur di rumah. Maka insya Allah banyak. Ya. Yang bagian santriwati begitu juga. Ajak teman-temannya, familinya, keluarganya, tetangganya, ajak. Mondok enak, mondok keren, jadi santri keren. Insya Allah pulangnya nanti akan bertambah. Tapi santri yang tidak sukses, kalau pulang ke rumahnya bukan merubah situasi, terkena situasi, terkesan oleh suasana. Karena tidak membuat kegiatan, maka terkesan oleh suasana. Rokok, main cok, main remi apa, akhirnya mulai kamu tumpuk pas, tambah kupak pikiran nama. Ini bahasa Madura ya. Di pondok dak ngerokok, di pondok dak main cos, dak main sekap, pulang ke rumah main sekap, main cos, ngerokok, noleh. Akhirnya pulangnya malah loyo yang mau galau. Tapi santri yang sukses pulang dari pondok ke rumahnya, dia mempengaruhi situ, tidak terkesan oleh situasi, tapi membuat situasi sehingga orang lain bisa di. Insya Allah, apalagi sampai 1 orang 100, wopon ini ya. Repot pondok ini buat bangunan lagi nih.
bangun lagi. Satu-satu saja berapa sudah? Nah itulah ya. Jadi penting sekarang memang diisi, tapi nanti supaya mengisi. Nah kemudian Rasulullah SAW selain bukan hanya sebagai guru ngajar, tapi juga uswatun hasanah. Ini yang terakhir, target yang terakhir. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Setelah dididik dengan akhlak yang agung, yang Allah yang Maha Agung mendidik dengan akhlak yang sangat agung, kemudian disuruh mengajar, kemudian juga sebagai contoh. Tidak cukup jadi guru tapi tambah bukan pengajar. Ngajar bisa, semua orang bisa. Tapi untuk jadi uswah ini penting juga. Penting. Karena kita ini umpamanya, saya pribadi sendiri ya, pribadi sendiri. Kalau saya tidak wudu, saya nyuruh anak saya wudu yuk. Ini saya bilang, apa dulu bang wudu bang? Minta contoh. Sudah wudu duluan, setelah wudu baru dia mau. Tidak mungkin orang ini menyuruh kalau tidak dia melaksanakan lebih dah. Tidak bakal sukses. Suami menyuruh suami istrinya untuk sholat. Ayo, dia sumpah jangan lek. Tapi si suami tidak sholat. Ya betul lek. Tapi yang sebelah sumpah jangan gitu. Baru saya mau ikut sholat. Dan Rasulullah uswatun hasanah, suri toladan yang terbaik untuk umat ini. Kalau umat ingin baik, peri kehidupannya ingin baik di dunia dan di akhirat, tidak perlu mencari suri toladan kecuali hanya Rasulullah SAW. Allah persiapkan sudah suri toladan untuk umat yang terakhir akhir zaman adalah baginda Rasulullah SAW. Nah ini kita sekarang sudah terlalu jauh, sudah tidak begitu mengetahui tentang kehidupan Rasulullah SAW. Makanya dianjurkan ya, kalau kita ingin menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, dianjurkan kita harus kenal dulu kepada Rasulullah. Tidak mungkin kita akan mengikuti Rasulullah sebagai suri toladan kalau kita tidak kenal kepada Rasulullah SAW. Acara maulid ini termasuk sisinya juga memperkenalkan Rasulullah SAW supaya umat kembali lagi kepada uswatun hasanah. Tak kenal maka tak sayang. Tak mungkin kamu ikut itu yang siapa itu? Dengar guru dan lain sebagainya. Tidak mau. Kalau oh iya saya kenal itu. Perlu uswah suri toladan. Lah adanya maulid di mana-mana, baik Sibut Durar yang kita baca tadi itu menceritakan tentang Rasulullah SAW, memperkenalkan umat terhadap sosok yang paling mulia yang Allah ciptakan. Makanya dianjurkan ya, dengan datangnya bulan maulid ini, coba kita ini di rumah kita bacakan sirah Rasulullah SAW. Anak itu jangan dikasih ipin sipin. Jadi tak tahu kan Rasulullah, berarti tahu kan ipin baru ipun atau game. Sekarang anjuran kita memperingati bulan Rabiul Awal, hari kelahiran Rasulullah SAW. Coba bacakan setiap hari. Kita buat kitab tentang sejarah Rasulullah SAW. Di rumah kita taruh sejarah Rasulullah, dari sejarah yang umpamanya yang tipis sampai yang agak besar. Baca 2 lembar, 3 lembar dari kelahiran Rasulullah, waktu Rasulullah perang, waktu Rasulullah kawin ya. Bagaimana siapa Rasulullah SAW? Dibaca. Oh saya capek. Ada anak yang lulus SMP, SMA, suruh baca. Saya tidak bisa bahasa Arab. Beli terjemahan tarikh sejarah Rasulullah SAW, taruh di rumah. Coba komik manolo, komik dan lain sebagainya nih.
Nampak kuping oh, manusia setengah dewa apa dan lain sebagainya, komik, mandala apa dan lain sebagainya. Coba taruh bukunya, buku sejarah Rasulullah SAW. Kenalkan anak kita, kenalkan istri kita, kenalkan diri kita kepada siapa Rasulullah SAW. Ya harus dibaca. Dan Al-Quran juga sejarah Rasulullah SAW. Jadi mereka tahu. Kamu umat siapa? Umat Rasulullah Muhammad. Siapa Muhammad itu? Tak tahu. Jangan nampak. Jangan nampak ya kan? Nah, ini tidak bisa. Tapi kalau sama bintang film, tahu itu itu cetok gitu loh. Ini mantap. Maka sekarang kita ini kalau kita tidak kenal ke Rasulullah, kita tidak akan sayang ke Rasulullah, tidak akan cinta ke Rasulullah. Yang terakhirnya makin jauh daripada tuntunan Rasulullah SAW. Kalau sudah kita tidak ikut aturan Rasulullah, ini alamat umat ini akan menjauh daripada, artinya mendekati kepada kesesatan. Karena yang tahu jalannya surga hanya baginda Rasulullah SAW. Mari kita dengan peringatan Maulid ini, dengan peringatan Maulid, coba tak usah repot kok. Berusaha itu kok di rumah kita ada kitab satu tarikh sejarah tentang Rasulullah SAW. Kemudian kita buka untuk istri kita dengarkan, kemudian juga anak kita dengarkan. Kalau enggak ada film Ar-Risalah, coba dulu film Ar-Risalah, coba lihat. Begitu Rasulullah boleh dilahirkan sampai peperangan perang Uhud, Khandaq dan lain sebagainya. Umat Muhammad dengan adanya peringatan Maulid ini harus dikenalkan kepada sosok Rasulullah SAW. Itu kalau tidak, ya minimal dikenalkan kepada orang-orang as-salihun dari umatnya yang ittiba kepada baginda Rasulullah SAW, para salafun saleh. Udah siapa yang nggak lain-lain, nah sudah mau jetung, siapa mau jetung, siapa Hitler itu, nggak perlu. Kita pelajari sosok Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Apa akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah diajarkan. Kami akan mengutip sedikit saja, sakonek dari akhlak Rasulullah. Karena tidak mungkin kita mencerita siapa Rasulullah secara murni, tak mungkin, tak kepyuna. Sekelumit saja. Beliau dikatakan dalam tiba, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Rasulullah ini akhlaknya kalau diganggu memberi maaf dan tidak membalasnya. Jadi yang mamanya paling tembil orang, parong tak mau, malah aja memberi maaf. Baik diludai, dilempari kotoran, memberi maaf dan tidak membalasnya. Karena dikatakan kalau orang berbuat jelek dibalas dengan jelek, berarti sama-sama jelek orangnya. Idza jazaita fi khuluqin dani'a fa anta man tujazi sawahu. Kalau kamu balas orang yang akhlaknya jelek dengan kejelekan, berarti kamu atau kita ini sama-sama jeleknya. Rasulullah tidak. Beliau ini kalau di pada saja boleh saya ganas saja. Beliau ini kalau diganggu, baik pribadinya atau keluarganya atau siapa saja, beliau diam. Yaqfu, memberi maaf, wala yu'aqib. Wa in khusimat yasmut wala yujawib. Kalau dipancing untuk marah, diam, tidak meladeni. Ini kita sering kadang-kadang di rumah kita ini.
tidak usah kemana ya. Kadang-kadang kita diem, istri kita wah dia ada yang pakai cetakan jawab kamu diem. Info sifatnya sebut wala yujawab. Kalau dipancing untuk marah, tidak usah ke orang lain, ke istri saja. Beliau diam, wala yujawab. Sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, diceritakan, Sayyidina Umar bin Khattab, diceritakan ada seorang sahabat punya istri, istrinya cerewet. Tiap hari khutbah, tapi dikatakan banyak orang wali, orang saleh, orang wali gara-gara sabar melihat akhlak daripada istrinya yang cerewet. Banyak. Nah, yang kita umpamanya punya istri cerewet, berarti anak minas sholihin, termasuk orang min aulia ini. Diuji dengan istri yang cerewet. Pada zamannya Sayyidina Umar, biar tidak ngantuk ini, bawa cerita saja. Pada zamannya Sayyidina Umar, ada seorang sahabat mengeluh karena istrinya tiap hari khutbah, ceramah. Kalau bahasa Arabnya cerewet, cerewet bahasa Arabnya. Akhirnya tidak kuat yang sahabat ini mau datang ke Sayyidina Umar, ke Khalifah, mau musyawarah, mungkin ada ide-ide supaya istri tidak cerewet. Datang, begitu sampai di pintunya Sayyidina Umar, dilihat ternyata di dalam itu Sayyidina Umar istrinya lebih cerewet lagi, sama ibunya. Jadi khutbah bihun, mundur dia. Ini lain lah. Tak kira mungkin khalifah istrinya mungkin menang diam saja, tak tahunya lebih lagi. Begitu balik dipanggil sini. Kenapa kamu? Khalifah, saya ada muskilah, ada masalah. Istri saya ini cerewet. Tapi cerewet ya. Ya terlalu pidato dah ya. Khutbah, pidato, ceramah ya. Saya ini ceramah terus. Tak pikir mungkin di rumah khalifah tidak ada apa-apa. Ternyata istrinya khalifah waktu itu lebih lagi. Maka apa kata Sayyidina Umar? Ya beginilah kita ya. Kita ini melihat istri, jangan lihat sisi jeleknya saja, lihat sisi baiknya. Istri kita ini ya, kalau pagi ribut yang mau nanah, mau bersih rumah ya, nyapu rumah, kemudian nanti nyuci pakaian. Kalau bapak-bapak pagi kopi lek pokoknya iya aman berat. Yang paling berat perempuan. Jadi kalau perempuan umpamanya itu kesel, biasa, lihat sisi baiknya. Mana nanti hamil 9 bulan, kalau siang suruh anakku kasabur, suruh mencok gini, pakir tengah jelang malam elabuni pun lagi ia kesel juga, tapi lihat sisi baiknya daripada istri itu. Nah, insya Allah kalau lihat sisi baiknya, ya cerewet-cerewet setengah jam, 1 jam tidak masalah, karena kebaikannya banyak. Ada satu cerita lagi ya. Kalau orang melihat sisi baiknya, insya Allah tidak akan terjadi pertengkaran. Satu ketika Sayyidina Nabi Isa alaihissalam bersama dengan kaumnya, dengan murid-muridnya berjalan. Di tengah jalan beliau ini melihat ada anjing hitam bau mati, bangkai anjing yang sudah hitam. Kata
muridnya sahabat-sahabatnya Nabi Isa, ini anjing ini, najis mughalladhah, bau lagi, hitam lagi, picak lagi. Cuma posisi anjing ini ketika meninggal, ketika mati itu menganga, giginya kelihatan. Apa kata Nabi Isa? Giginya putih ya. Dilihat sisi baiknya, giginya putih biar anjing aman. Kalau yang ini, ini sudah anjing hitam, mughalladhah, najis, picak. Nabi Isa enggak, dilihat apanya? Giginya putih. Dan insya Allah kalau kita lihat istri kita cerewet-cerewet, dilihat giginya putih masih. Giginya putih, aman. Lihat sisi baiknya. Kalau dilihat wah rame. Makanya Rasulullah inhu simat yasmut wala. Kalau Rasulullah itu diajak dipancing baik oleh orang lain atau siapapun, beliau diam. Pada itu ini resep nanti ini. Kalau pulang ke rumah, kalau istri mulai cerewet-cerewet, apa jawabannya? Giginya putih. Bikin putih, berarti masih sisi kan kebaikannya. Tetapi butuh tengguan, pas tong-lorongan ini. Tak nyaman dia ini ya. Giginya ya. Banyak sisi dari Rasulullah SAW. Beliau ini kalau diganggu pribadinya, beliau memberikan maaf dan tidak membalasnya. Tapi kalau agama dilanggar, syariat Allah Subhanahu wa dilanggar, tidak ada yang paling marah seperti Rasulullah SAW. Jadi lihat ini pada posisinya, dia marah bukan hawa nafsu, tapi kalau marah dia karena Allah Subhanahu. Diceritakan di zaman Rasulullah SAW ya, ketika turun ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki atau pencuri perempuan kalau sudah mencuri mencapai nisab untuk dipotong, batasan untuk dipotong, faqta'u aydiyahuma, potong tangan baik laki-laki maupun perempuan. Dilaksanakan hukum potong tangan di zamannya Rasulullah SAW. Suatu ketika ada seorang perempuan bangsawan dari Banu Makhzumiyah, seorang perempuan mencuri. Yang dicuri itu sampai pada batasan harus potong tangan. Ribut sahabat, gimana ini perempuan bangsawan, masa mau harus dipotong tangannya? Apa tidak mau nanti ini? Akhirnya beberapa sahabat mengutus Usama bin Zaid, seorang sahabat namanya Usama, anaknya Zaid ini yang sangat dekat dengan Rasulullah, untuk meminta keringanan supaya perempuan Banu Makhzumiyah ini jangan sampai dijalankan potong tangan. Apa kata Rasulullah? Langsung marah Rasulullah dan mengatakan, jangankan dia, lau sarikat Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la qata'tu yadah. Jangankan Bani Makhzumiyah, kalau Fatimah anak saya sendiri mencuri, maka saya orang pertama yang akan memotong. Umat-umat dahulu banyak kadang-kadang kalau orang bangsawan lepas dari hukum, jadi hukum ke bawah, ke atas dah tak jalan. Ini yang membuat hancurnya masyarakat atau keadaan daripada perlu diketahui tadi, kalau pribadinya Rasulullah, beliau memberikan maaf. Tapi kalau agama seperti hukum potong tangan di zaman Rasulullah kemudian mau dilanggar, maka yang paling marah pertama Rasulullah SAW. Ada serang ini karena beliau ini lebih takut ke Allah Subhanahu. Nah, tapi sekarang repot ini ya, repot dia. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Rasulullah SAW.
Ini kalau kita bercerita Rasulullah, insya Allah seminggu dah selesai dah. 1 bulan dah selesai. Bahkan kalau zaman digunakan menceritakan Rasulullah tidak bakal selesai. Yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Habis zaman ini masih ada sifat Rasulullah yang belum bisa diuraikan. Karena itu untuk lebih lagi ada anjuran dari Umar bin Hafid yang di Hadramut, diusahakan kalau di bulan Rabiul Awal ini paling tidak kita membaca sejarah Rasulullah SAW di rumah masing-masing, punya kitab tentang sejarah Rasulullah SAW. Bukan hanya di Maulid, harusnya di rumah itu tiap harinya. Siapa Rasulullah? Siapa Rasulullah? Siapa? Makin hari ingin tahu sosok Rasulullah SAW, sehingga makin kenal ke Rasulullah, makin cinta ke Rasulullah, makin ittiba kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah umat ini ittiba ke Rasulullah, lepas sudah itu jalan menuju surga. Tapi kalau mau ittiba mengikuti Rasulullah, tidak kenal kepada Rasulullah, ini repot. Karena tidak kenal kepada panduan orang yang lah. Bulan Maulid ini kesempatan, seharusnya setiap hari ya. Tapi anggap dalam 1 tahun ada 1 bulan menghormat kelahiran Rasulullah. Tiap harinya kita baca sejarah Rasulullah SAW di rumah kita. Beli sudah buku-buku yang terjemahan yang menceritakan tentang sejarah Rasulullah SAW dari mulai lahir sampai peperangan Rasulullah di Madinah sampai terakhir meninggalnya Rasulullah SAW. Kita sama-sama mereka, sama-sama ya. Termasuk saya juga mau berusaha juga ya, supaya ada pengenalan kepada Rasulullah SAW. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, karena tidak cukup dituangkan Rasulullah, sejarah Rasulullah, kepribadian Rasulullah di majelis atau satu majelis, meskipun 1000 majelis tidak bisa. Tapi kita mencari sendiri dengan terjemahan-terjemahan yang ada. Syukur kalau bisa bahasa Arab itu lebih bagus. Insya Allah makin hari makin ada keterbukaan hati, makin datang rahmat Allah Subhanahu. Yang terakhir, kalau dikatakan inda dzikri sholihin tanzilur rahmah, begitu disebutkan sifat-sifat akhlak-akhlak kepribadian orang yang soleh, rumah atau tempat itu turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau yang diceritakan kepribadian aslahus sholihin, yaitu Rasulullah SAW di rumah itu, maka insya Allah rahmat lebih banyak lagi, lebih turunlah. Kita baca salawat, kenal kepada Rasulullah, lebih mantap bacaan salawatnya daripada orang yang membaca salawat tapi tidak kenal kepada Rasulullah SAW. Tidak sama. Orang yang baca salawat dengan demikian makan mudah kita baca salawat nanti, dan bacaannya tidak sama. Orang yang kenal dengan yang tidak kenal tidak sama. Makin kenal ke Rasulullah, bacaan salawatnya makin mantap dibandingkan dengan orang yang baca salawat tapi kurang pengenalan kepada Rasulullah SAW. Nah, adanya maulid ini, umat ini dikenalkan kembali kepada sosok manusia yaitu Rasulullah SAW. Kemudian dengan salawatnya kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan saja kita diberi panjang umur, diberi sehat walafiat. Mudah-mudahan pondok Az-Zikra ini makin lama makin eksis ya. Ke depan makin eksis, makin banyak. Tentunya sudah saya titip tadi, kalau pulang bawa orang ya. Kalau pulang bawa orang, minimal 10 orang. Perkara tidak bisa, ya sudah 5 dah ya. Ya. Target 10. Mudah-mudahan makin eksis ke depan. Kemudian guru-gurunya mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga seluruh yang baik guru maupun santriwan, santriwati dan guru-gurunya semua, dan termasuk juga pengasuh pondok pesantren, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan pondok ini tetap eksis sampai ke depan bertahun-tahun ila yaumil qiyamah kalau perlu, mudah-mudahan ya, dan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya rabbal alamin. Insyaallah doa pribadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.